Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tentang pembahasan zinah al-mar'ah muslimah, az-zinatu lil mar'atil muslimah, yakni perhiasan bagi wanita muslimah. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa poin pembahasan seputar hiasan rambut. Berikutnya kita akan melanjutkan di poin yang kedua. Kita akan masuk di pembahasan az-zinatu fil asnan, yakni tentang hiasan yang ada pada gigi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hasal islamu alal inayah bil asnan fanadaba ila isti'mal as-siwak. Islam itu menganjurkan kita untuk punya perhatian terhadap gigi kita. Maka di dalam Islam kita disunnahkan untuk menggunakan siwak. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'alal mu'minin la amartuhum bitakhiril isya wa bisiwak ma'a kulli salatin." Jika aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, yakni memberatkan orang-orang beriman, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk melaksanakan salat isya itu di akhir waktunya, dan akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mau salat. Di satu riwayat dikatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya setiap kali berwudu. Nah, di sini menunjukkan kepada kita semua bahwa kebersihan mulut, kemudian kebersihan dan kesehatan gigi ini sangat diperhatikan oleh ajaran Islam. Dan Masya Allah, ini menunjukkan keindahan dan juga kesempurnaan dinul Islam yang semestinya kita wajib mensyukurinya. Kesempurnaan dan keindahan Islam ini wajib disyukuri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan apapun yang telah diperintahkan di dalam ajaran Islam, dan kita menjauhkan segala apapun yang dilarang di dalam dinul Islam. Maka sebagaimana hiasan rambut, di sana ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan.
Demikian pula tentang masalah hiasan gigi ini. Di sana ada perkara-perkara yang mesti diperhatikan, ya, terkhusus bagi para muslimah yang senang dengan yang namanya berhias dan juga perhiasan. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka di sini dijelaskan tentang beberapa hal yang selayaknya diperhatikan bagi para muslimah terkait dengan hiasan gigi. La yajuzu taflij al-asnan. Tidak diperbolehkan merenggangkan gigi. Pada bab ini kita akan membahas tentang larangan merenggangkan gigi. At-taflij itu maksudnya adalah merenggangkan gigi satu sama lainnya dengan tujuan untuk menampakkan mungilnya dan menampakkan bagus dan juga indahnya gigi. Ini taflij. Jadi dikikir, direnggangkan supaya menampakkan keindahan daripada gigi tersebut. Perbuatan ini, kata beliau di sini, li ghairi tatayyub haram. Kalau bukan untuk bertujuan pengobatan, ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Lima fihi min taghyir khalqillahi ta'ala wa tadlis wa talbis. Karena di dalamnya terkandung satu upaya untuk mengubah esensi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu termasuk pemalsuan dan juga termasuk penipuan. Artinya menampakkan sesuatu apa yang bukan asli yang ada pada diri kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami bahwa merenggangkan gigi ya dalam rangka untuk semakin mempercantik diri, memperindah gigi, ini diharamkan di dalam Islam. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutafallijat lil husni al-mughayyirat li khalqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang merenggangkan giginya untuk memperindah dan orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laknat. Bahwa Nabi melaknat orang-orang yang mutafallijat lil husni. Orang-orang yang merenggangkan giginya untuk memperindah, mempercantik diri. Nabi menyebutkan lil husni. Berarti ada di sana kriteria yang lain yang kemudian dibolehkan dalam masalah ini. Maka merenggangkan gigi dalam rangka untuk mempercantik diri, memperindah penampilan, ini hukumnya haram. Ya, walaupun dia menampakkannya misalkan hanya untuk suaminya. Tetap ini perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah batasan di dalam masalah perhiasan. Silahkan berhias semaksimal mungkin, namun ingat batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Taib. Namun di sini kata beliau, فَإِذَا فُعِلَ هَذَا لِغَرْدِ التَّطَيُّبِ فَإِذَا فُعِلَ هَذَا لِغَرْدِ الطِّبِّ جَازَ. Apabila hal tersebut bertujuan untuk pengobatan, maka seseorang itu boleh melakukannya. Begitu juga seseorang boleh memperkuat giginya dengan emas jika khawatir giginya itu akan copot. Demikian pula menanam gigi ya atau menanam raham, termasuk menambal gigi. Semua perbuatan itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Nah, jadi kondisi tertentu ya di mana kita sangat berhajat untuk pengobatan, atau misalkan karena ada cacat kita ingin menghilangkan cacatnya, maka dibolehkan. Ya, misalkan ada gigi yang gingsul, ya sebagian ada yang dicopot kemudian ditambah gigi palsu, ya ini tidak ada masalah. Kemudian misalkan posisi gigi seseorang itu kurang baik sehingga dia susah mengunyah, atau gara-gara posisi giginya yang berantakan, tidak beraturan sampai menghambat kefasihan bicaranya, maka
dalam kondisi-kondisi seperti itu diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Dan banyak sekali para ulama yang ketika menjelaskan masalah ini mereka membawakan dalil, yakni satu riwayat dari Arjafah bin As'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, hidungku pernah terpotong ya pada peperangan Kullab di masa jahiliyah. Maka kata beliau, aku pun menggantikannya dengan dedaunan. Tapi ternyata daun itu menjadi bau ya, karena daun itu menjadi busuk dan menjadi bau sehingga mengganggu diriku. Lalu Nabi SAW menyuruhku menggantinya dengan emas. Ini terdapat di kitab As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud. Jadi ternyata beliau mendapat perintah dari Nabi SAW, hidungnya yang terpotong itu pada peperangan untuk diganti pakai emas ya. Fattakhadha anfan min dhahab. Maka beliau pun melakukannya, mengganti hidungnya yang terpotong itu pakai emas. Dari sini para ulama menyatakan bahwasannya termasuk memperbaiki gigi yang sangat darurat dan sangat dibutuhkan, atau karena ada cacat di dalamnya sehingga mengganggu sesuatu yang normal biasa dimiliki oleh orang lain ya, maka ini diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya yang ketiga, zina at-tayyib, zina at-tib, yakni berhias dengan wewangian, yakni istimal al-atur, berhias dengan wewangian. Memakai wewangian termasuk bentuk berhias yang dibolehkan. Maka perempuan boleh memakai wewangian yang dia sukai di hadapan suaminya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab tentang janazah. Zainab binti Abi Salamah bercerita, saya mengunjungi Ummu Habibah, yakni istri Rasulullah SAW, saat ayahnya, yakni Abu Sufyan, meninggal. Ia menyuruh seseorang mengambil wewangian berwarna kuning, lalu memerintahkan budak wanita untuk memakaikan hal itu kepadanya serta mengusap wajah dan sekitar wajahnya. Zainab berkata, demi Allah, aku ingin memakai wewangian. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyit fawqa thalathin. Perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung untuk kematian seseorang lebih dari 3 hari. Nah, di sini Zainab menahan diri ya, menahan diri untuk tidak bertatayub ya, untuk tidak mengenakan wewangian ya, bukan karena tidak diperbolehkan untuk perempuan, namun karena beliau masih dalam kondisi berkabung ya, sehingga ya beliau menghindari wewangian ya. Ini menunjukkan bahwasannya pada dasarnya memakai wewangian ini termasuk berhias yang dibolehkan untuk seorang muslimah. Kemudian di sini juga ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan berhias menggunakan wewangian. Yang pertama, perempuan boleh memakai wewangian laki-laki, juga sebaliknya. Laki-laki boleh mengenakan wewangian perempuan. Dalam riwayat Aisyah yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang masalah haid, sudah berlalu pembahasannya, perempuan boleh menggunakan misik untuk menghilangkan bekas darah haidnya. Padahal misik itu termasuk wewangian yang digunakan oleh laki-laki. Ma'ruf ya, misik itu parfumnya laki-laki. Namun ternyata di riwayat Aisyah tentang masalah haid, ternyata perempuan boleh menggunakan misik untuk menghilangkan bekas darah haid pada kemaluannya. Maka dikenal ada misik toharoh gitu ya. Taib. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id bahwa laki-laki dianjurkan menggunakan wewangian pada hari Jumat meskipun dengan wewangian perempuan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Dari dua riwayat ini sangat jelas ya, berarti perempuan boleh pakai wewangian laki-laki, juga sebaliknya laki-laki boleh memakai wewangian perempuan. Ya tentu tidak untuk selamanya begitu ya. Sesekali waktu misalkan tidak ada parfum yang lain, adanya parfum suami, ya tidak ada masalah. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat dimaklumi ya kalau parfumnya perempuan itu lebih soft, lebih lembut aromanya. Kalau parfumnya laki-laki biasanya lebih menyengat ya daripada parfum perempuan. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya tentang memakai wewangian yang mengandung alkohol. Ya seperti kolon. Beragamnya wewangian yang kita ketahui ya sebagai kolon ini seringkali mengandung zat alkohol. Para ahli medis telah menetapkan alkohol itu sebagai benda memabukkan. Oleh karena itu penggunaannya dilarang dalam pengobatan karena dua sebab. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan." Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman keras, yakni minuman yang memabukkan. Dikatakan di dalam ayat ini bahwasanya minuman tersebut termasuk rijs, perbuatan keji. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya. Perintah untuk menjauhi minuman keras ini berlaku secara umum, yakni sesuatu yang memabukkan dan tidak mempunyai manfaat apapun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membuang minuman keras. Jika terdapat manfaat lain dalam minuman tersebut, maka beliau pasti memberitahukannya kepada kita, sebagaimana beliau telah menjelaskan manfaat kulit binatang. Dan jelaslah bahwa hukum menggunakan sesuatu yang memabukkan sebagai wewangian, kemudian menikmati aromanya, berhias dan memperbagus dengan sesuatu yang memabukkan, maka ini adalah hukumnya haram. Itu sabab pertama kenapa penggunaan parfum yang mengandung alkohol tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, sabab yang kedua, karena minuman keras itu termasuk benda najis menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Artinya berarti ada di sana yang berpendapat bahwa khamar itu tidak najis, begitu ya. Namun jumhur ulama mengatakan khamar itu najis. Nah, termasuk yang mengharamkan adalah keempat imam dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ya, 4 imam madhab dan juga ulama-ulama yang lainnya. Maka menggunakan wewangian yang beralkohol pada baju atau pakaian dalam sholat haram hukumnya. Bahkan menurut jumhur ulama, sholat tersebut bisa jadi batal. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib. Meskipun di sana kata beliau, sebagian ulama memperbolehkan penggunaan alkohol dalam kadar sedikit. Dan hal ini hanya diketahui tentunya oleh para ahlinya. Namun akan lebih aman jika meninggalkannya atau kita menggunakan wewangian lain yang tidak beralkohol. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam poin ini tentang memakai wewangian yang mengandung alkohol, tentu ada perbincangan di kalangan para ahlul ilmi, dan memang jumhur ulama mengatakan tidak diperkenankan ya kita menggunakan parfum yang beralkohol. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan parfum ya, maka kalau parfum murni ya ini tidak ada masalah gitu.
yang jadi masalah adalah ketika parfum tersebut menggunakan pelarut. Nah, pelarut dalam parfum ini apa begitu ya? Kalau pelarutnya bukan dari jenis khamr, maka pada dasarnya sesungguhnya tidak masalah, begitu ya. Nah, Allahu a'lam, tentu masing-masing orang tidak sama ya di dalam meracik parfumnya. Ada yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang dia sesungguhnya bukan khamr. Ya, bisa saja ada yang memang menggunakan alkohol yang memang itu juga bagian dari isi kandungan khamr, gitu ya. Namun yang ma'ruf, bagaimana yang sering kita jumpai, bahwa biasanya pelarut-pelarut itu berupa etanol, ya, berupa etanol. Jadi dikatakan bahwa etanol ini sesungguhnya bukan khamr, sehingga tidak bisa disamakan dengan khamr, ya. Demikian pula dari sisi hukumnya. Maka sebagian ahlul ilmi ya berpandangan pada dasarnya tidak mengapa, begitu ya, kalau pelarutnya itu ya pelarut yang memang bukan kategori khamr. Allahu a'lam bissawab. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menghindari ya penggunaan parfum yang ada pelarut alkoholnya ini akan lebih baik ya bagi kita semua. Allahu a'lam bissawab. Karena intinya kan bagaimana kita itu bisa berhias dengan wewangian, gitu ya. Berhias dengan wewangian. Kalau kemudian ada yang lebih aman, ya kita menggunakan wewangian, dan wewangian itu aman dari campuran alkohol atau yang sejenis dengan itu, tentu ini akan lebih aman bagi kita. Ya, kalau ada yang seperti itu, maka lebih baik dipilih yang seperti itu ketimbang kita menggunakan yang ada pelarutnya, yang kemudian kita juga ragu-ragu ini apakah dari khamr ataukah bukan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Maka poin terakhir yang beliau sampaikan di sini, tentu ini menjadi catatan bagi kita, ya, bahwa sebagian ulama membolehkan penggunaan alkohol dalam parfum, tapi dalam kadar yang sedikit. Artinya campurannya itu betul-betul sedikit. Dan tentu kadar sedikit banyaknya ini hanya bisa dilihat, hanya bisa dinilai oleh para ahlinya. Nah, poinnya kata beliau, yang lebih aman tentu kita meninggalkannya, dan gunakanlah wangian-wangian yang lain yang tidak mengandung alkohol. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan memakaikan wewangian pada suaminya. Di dalam satu riwayat, yakni riwayat Aisyah, disebutkan, kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajidu hatta ajida wabisa at-tibi fi ra'sihi wa lihyatihi. Aku memakaikan wewangian terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kulihat bekasnya itu berkilauan di kepala dan juga di jenggot beliau. Di sini ada catatan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa laki-laki tidak boleh memakai wangian pada wajahnya. Sebaliknya, perempuan boleh menggunakan wangian di wajahnya, karena wangian tersebut berfungsi sebagai hiasan pada wajahnya. Laki-laki tidak disyariatkan untuk memakai wangian pada wajahnya, karena laki-laki memang dilarang tasyabbuh dengan perempuan. Jadi dari riwayat tadi, riwayat Aisyah, menunjukkan kepada kita bahwa yang dilakukan Aisyah ketika memakaikan wangian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pada wajahnya, tapi pada kepala dan juga jenggotnya. Artinya ya kita dikenal ada minyak rambut, kemudian ada parfum,
yang biasanya parfum itu kadang juga digosokkan ke jenggot, begitu ya, untuk laki-laki. Maka untuk laki-laki ya tidak diperkenankan mengenakan wewangian di wajahnya. Beda untuk perempuan. Kalau perempuan sebagaimana riwayat tadi, riwayat tentang Zainab, ya beliau mengenakannya di wajahnya. Untuk perempuan ya mengenakan pengharum atau wangian di wajah ini dibolehkan, tapi untuk laki-laki tidak diperkenankan. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya, jika perempuan keluar rumah, maka dia harus menghilangkan bau wewangiannya. Ini larangan perempuan keluar mengenakan parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'alal qaum liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Setiap perempuan yang menggunakan wewangian kemudian dia melewati satu kaum agar mereka dapat mencium aromanya, maka dia termasuk orang yang berzina. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban." Jika salah satu di antara kalian mendatangi masjid, maka dia tidak boleh memakai wewangian. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, jika hal ini diharamkan bagi perempuan yang ingin mendatangi masjid, maka bagaimana hukumnya bagi perempuan yang ingin mendatangi pasar, yang ingin berjalan di jalanan umum? Ya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut tentu lebih diharamkan dan lebih besar dosanya. Artinya yang mau menuju rumah Allah saja tidak diperkenankan. Bagaimana kalau yang tujuan keluar rumahnya itu selain daripada masjid? Imam Al-Haythami menyebutkan dalam kitabnya Az-Zawajir bahwa perempuan yang keluar rumah dengan berhias dan memakai wangian telah melakukan kabair, telah melakukan kabirah min kabair adz-dzunub. Dia telah melakukan dosa besar walaupun dia dapat izin suaminya. Izin suaminya dalam masalah ini tidak berlaku. Ya, justru dalam kondisi seperti itu suami selayaknya menegurnya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk batasan yang mesti diperhatikan oleh para wanita muslimah terkait dengan berhias menggunakan wewangian. Dan ibu-ibu ya, para muslimah mesti lulus dari ujian ini. Ya. Jangan sampai kita terkena ancaman dalam hadis tadi. Ya. Kita dikatakan sebagai zaniyah karena yang biasa melakukan itu adalah para pezina. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersolek, berhias, berdandan, ya, kemudian berwangi-wangian, kemudian dia keluar rumah supaya dicium sama laki-laki. Ini merupakan kebiasaannya wanita pezina. Ya, tentu kita nggak mau ya dikategorikan atau disamakan dengan wanita-wanita pezina. Maka batasan ini harus diperhatikan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menurut penulis di sini, perempuan harus menghilangkan aroma wewangiannya terlebih dahulu sebelum dia keluar rumah. Menghilangkan wewangian dapat dengan cara membasuh atau semacamnya yang memungkinkan untuk menghilangkan aromanya. Dalam hal tersebut terdapat satu riwayat dengan sanad yang dhaif namun maknanya sahih. Dikatakan, ma min imra'atin tatayyabat lil masjid fayaqbalullah laha salatan hatta tagtasila minhu igtisalaha minal janabah. Tidaklah seorang perempuan memakai wangian itu diterima salatnya sampai dia itu mandi seperti mandi menghilangkan hadas besar. Di sini beliau pun menyertakan satu catatan bahwa seorang perempuan mungkin saja keluar rumah tanpa memakai wewangian, tetapi dia pakaikan wewangian itu pada bayinya. Perbuatan ini juga kata beliau tidak dibolehkan. Kenapa? Karena penyebab larangannya masih ada, yaitu bisa menarik perhatian laki-laki
dengan aroma wewangian sehingga hukumnya tetap halal. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Semoga ibu-ibu para muslimah di sini bisa lulus dari ujian ini. Memang tak biasa begitu ya, tak lumrah untuk wanita akhir zaman seperti ini. Masa keluar rumah tidak pakai harum-haruman begitu ya. Bahkan waliyadzubillah, kita kadang mendapati ya orang-orang di kampung, Masya Allah, hari-harinya di depan suaminya, di rumahnya bersama suaminya, boro-boro sebrat-sebrot parfum gitu, nggak ada gitu. Yang ada adalah dekil dan kumelnya begitu kan. Tapi giliran mau ke kondangan ya, mau undangan, ada tetangganya hajatan, dia semprot-semprot wewangian. Bahkan dia beli dulu wewangian di warung kecil gitu ya. Ada tisu wangi itu yang harganya murah. Nah itu Masya Allah, dia pakai itu dulu baru kemudian berangkat. Dan itu harumnya semerbak banget. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bagian daripada perkara yang mesti diperhatikan. Dan ini ujian bagi para muslimah. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sami'na wa ata'na, atas apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan atau larang, maka yang seperti ini pasti akan ditinggalkan. Ya, dia akan meninggalkan larangan-larangan seperti ini. Namun demikianlah ya, ketika iman ini lemah, ya, kemudian dikalahkan oleh hawa nafsu, maka ya seorang perempuan mesti tidak akan mengindahkan perkara-perkara semacam ini. Bahkan dianggapnya aneh dan nyeleneh gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya perempuan tidak boleh menggunakan wewangian baik di hadapan suami maupun di hadapan yang lainnya dalam 3 kondisi berikut ini. Ini 3 kondisi ini dilarang pakai wewangian. Pertama, di saat ihram, jelas. Karena di saat ihram kita dilarang mengenakan wewangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang berihram, "Wala talbasu syai'an massahu za'faran wala waras." Janganlah kalian memakai sesuatu yang menggunakan ja'faran atau wewangian. Hikmah dari larangan memakai wangian bagi yang berihram adalah supaya dia bisa menghindari hal-hal yang mendorong dan mengantarkan dirinya untuk bersetubuh, sehingga ihramnya itu batal. Karena jelas ya, pelanggaran besar ya ketika orang berihram kemudian melakukan persetubuhan. Nah, persetubuhan itu biasanya ada pemicunya, ada pendorongnya. Salah satunya adalah aroma. Aroma badan yang semerbak wangi begitu ya. Bahkan nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah. Ya, kita pernah dengar ya ada produk parfum yang memang digunakan dalam rangka untuk memancing ya syahwat, memancing syahwatnya orang. Jadi kalau parfum itu dipakai kemudian dicium oleh orang lain, maka libidonya itu akan naik, ya syahwatnya itu akan naik. Ya. Keinginan untuk bersetubuh itu jadi ada, jadi besar. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah lebih-lebih parfum yang seperti itu, parfum biasa saja ini bisa memancing orang. Ya. Maka ketika berihram ini tidak boleh, walaupun berihram dengan suami, gitu ya. Tidak boleh, karena ini akan menjadi wasilah menuju kepada persetubuhan, dan tentu akan rusak ihram kita ketika melakukan persetubuhan. Berikutnya, ketika berkabung, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang janazah, bahwa pada saat berkabung seorang perempuan tidak boleh memakai wangian atau yang sejenis dengan itu. Dan tadi sudah kita singgung juga di riwayat Zainab. Berikutnya, di saat keluar rumah. Di saat keluar rumah, ini tidak boleh pakai parfum. Ya, baik bersama suaminya ataupun tidak bersama suaminya. Ketika keluar rumah tidak diperkenankan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, berhias dengan celak. Perempuan dianjurkan memakai celak untuk berhias di hadapan suaminya. Begitu juga untuk pengobatan sakit mata. Jadi celak ya.
celak ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ma'ruf ya. Namun di sebagian kalangan kita, sebagiannya tidak mengenal istilah celak ini. Dan celak yang terbaik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah ismid. Jadi berhias dengan celak ini dianjurkan. Al-iktihal itu dianjurkan bagi perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum wa inna khaira akhalikumul ithmid yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Pakailah baju kalian yang putih, karena dia termasuk sebaik-baik baju bagi kalian, serta kafanilah jenazah kalian dengannya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini poinnya, sebaik-baik celak adalah ismid. Beliau dia ini, yakni ismid ini akan memperjelas pandangan. Jadi pandangan itu akan semakin jelas, terang, dan akan menumbuhkan bulu mata. Perempuan tidak boleh memakai celak saat berkabung, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan tentang jenazah. Dan di sini juga ada poin yang mesti diperhatikan, bahwa tempat celak tidak boleh terbuat dari emas atau perak. Sudah pernah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena hal itu pertama tabdzir, ya, termasuk pemborosan. Kemudian bisa menimbulkan kesombongan, ujub, takabbur. Juga akan menyakiti perasaan orang-orang miskin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita berarti sudah membahas 3 permasalahan. Yang pertama tentang hiasan gigi, kemudian yang kedua tentang berhias dengan wewangian, dan yang ketiga berhias dengan celak. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.